Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad yakni Al-Qur'an itu menurut seleranya, menurut hawa nafsunya, melainkan apa yang dia ucapkan atau dia sampaikan itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Nah, berarti sederhananya apa keberadaan Quran itu, Pak? Kalau dari ayat ini. Jadi Al-Quran yang diucapkan Nabi bukan berdasarkan kemauan Nabi Muhammad. Artinya bukan menurut perkataan Nabi sendiri, tapi yang dia sampaikan itu merupakan murni wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Jadi kata kuncinya di sini ya, Pak. Jadi keberadaan atau kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai wahyu, yakni pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa kita katakan bahwa terbantahkanlah statement orang-orang kaum orientalis yang menyatakan Quran itu karangan Nabi Muhammad. Karena Nabi sendiri membantahnya, Pak. Kata Nabi bahwa Quran itu adalah wahyu dari Allah, bukan perkataan Nabi. In huwa illa wahyun yuha. Yang aku sampaikan ini, kata Nabi, melainkan murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan perkataan Nabi, melainkan perkataan Allah. Ya, kalau kita ambil ilustrasi sederhana, Pak, kayak kita lah manusia. Biasanya kalau buat karya tulis itu pasti ada itu, kalau nggak di depan di belakang, ya kan? Contohnya lah kalau buat puisi, biasanya karya Khairil Anwar, ya kan? Tapi Rasulullah nggak berani dia ngaku-ngaku, Pak. Walaupun Al-Quran itu luar biasa kehebatannya, tetap tidak ada karangan Muhammad bin Abdullah, nggak berani Rasul. Karena Rasul hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Ini dia. Bahkan diperkuat lagi dalam Quran surah Al-Kahf, ya, surah ke-18 ayat ke-27, untuk menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Jadi dia merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada, kata Allah. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu dari kitab Tuhanmu, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat, ya, mendapati tempat berlindung selain daripadanya, kata Allah. Ini dia. Jadi ayat yang kedua ini menegaskan kepada kita bahwa yang namanya Al-Quran tadi, keberadaannya ada ataupun kedudukannya adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nah, apa yang dimaksud wahyu itu? Ya, wahyu itu sama dengan kalamullah, Pak. Perkataan Allah, ucapan Allah. Ini dia. Jadi secara nggak langsung ketika kita baca Quran, berarti kita sedang mendengarkan Allah berkata-kata. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia, Pak, melalui Al-Quran tadi. Bahkan, ya, diperkuat lagi oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan, alaikum bil Quran, fattakhidhuhu imaman wa qaidan fa innahu kalamu rabbal alamin. Kata Nabi, diwajibkan atau diembankan kepadamu Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam, artinya yang di depan atau panduan, wa qaidah, dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, fa innahu kalamu rabbal alamin, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Allah, Tuhan semesta alam. Ini dia. Jadi ketiga dalil ini menegaskan kepada kita bahwa keberadaan Al-Quran itu adalah sebagai wahyu atau perkataan Allah. Ini dia. Nah, kalau dibilang perkataan Allah, Pak, berarti sesuatu yang penting nggak ini? Penting, ya kan? Kita ambillah salah satu contoh, Pak. Orang nomor 1 di Sumatera Utara siapa? Iya. Dapat surat, ya, atau dapat pesan kita dari Bapak Edi Rahmayadi Gupsu, langsung ke rumah kita, Pak. Kira-kira gimana perasaan kita? Secara psikologis lah. Gimana, Pak? Langsung dapat surat dari orang penting nomor 1. Iya. Tentunya ada sebuah kebahagiaan, Pak, ya kan?
Dari sekian banyak orang kita terpilih, ya kan? Dapat pesan penting dari gubernur, bukan orang sembarangan, ya kan? Nah ini Pak, pesan dari Allah langsung, ya kan? Bukan makhluk, ya kan? Tapi sayangnya banyak manusia yang nggak peduli, ya kan? Banyak manusia yang nggak mau tahu. Nah kenapa Allah menurunkan Quran ini? Tentunya memberikan sebuah isyarat kepada kita, ada informasi yang penting yang harus dipahami oleh manusia. Sama kayak kita contohkan tadi, kan nggak mungkin gubernur tuh ngasih pesan ya, kalau nggak ada sesuatu yang penting. Nah konon lagi dengan Allah. Makanya Allah katakan fattakhidhuhu imaman. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam, panduan kita. Jangan malah dibalik Pak. Quran jadi makmum, awak jadi imam. Itulah bahasa di masyarakat kita, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, tidak ada kebalik dia. Harusnya Quran itu di depan, dia yang menuntun kita, ya. Cara kita berpakaian, cara kita mencari nafkah, cara kita berumah tangga, cara kita bermuamalah di masyarakat, itu harus dituntun dan dibimbing oleh Quran, karena dia imam. Nah persoalannya hari ini kan enggak Pak, malah banyak manusia yang jadi imam, Quran belakangan, ya kan? Apa kata Quran nanti, maunya yang diikuti kata dia, kan gitu. Nah jadi ini ya cukup jelas Pak, memberikan sebuah penegasan kepada kita, karena Quran itu adalah kumpulan bacaan dari Allah, tentunya keberadaan atau kedudukannya juga sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga jangan sampai kita salah Pak dalam menempatkan kedudukan Al-Quran, sebagaimana yang terjadi di sebagian masyarakat kita. Al-Quran menjadi ini, apa ini Pak? Ya Al-Quran jadi jimat, ya kan? Ditulis di sebuah kertas atau kain, ya, ayat-ayat tertentu, kemudian nanti dipasang sejenis benang merah, diikat di pinggang atau di lengan, supaya apa Pak? Supaya tahan kebal, ya kan? Atau tahan bacok, ya. Nah betul nggak itu Pak? Betul nggak keberadaan Quran itu seperti itu dia? Bisa dipergunakan. Ya, kalau kita bicara tahan kebal, tahan bacok, ya, dengan ayat-ayat Quran, seharusnya orang yang paling kebal siapa Pak? Rasulullah dan para sahabat. Tapi ternyata pada saat perang Badar, gimana Pak? Banyak para sahabat yang lewat, gugur. Padahal hafiz Quran semua itu, ya kan? Kurang apa? Tapi ternyata kena panah, kena tombak, akhirnya syahid juga. Harusnya kan kebal ini, ya kan? Cukup diajarkan sama Rasulullah, wahai para sahabat, udah tulis aja Quran di lengan. Nanti kayak manapun serangan orang kafir, nah nggak mempan itu. Tapi ternyata tidak, meninggal juga Pak. Nah berarti ulah siapa nih? Iya, ulah manusia. Nah itu tadi Pak. Karena Allah tidak menurunkan Quran untuk itu. Al-Quran diturunkan bukan untuk jadi jimat, bukan untuk jadi penangkal. Atau sebaliknya, begini Pak. Nah, Quran jadi apa nih? Ada yang tahu? Quran jadi nyanyian. Terjadi nggak Pak? Ya kan? Bahkan dulu sempat viral itu di istana, ya kan? Membaca Al-Quran dengan langgam Jawa Pak, kan sempat heboh dulu, ya kan? Kalau masing-masing suku buat lagu Pak, ya kan? Cobalah di Indonesia nih, ya kan? Ada berapa jenis corak lagu? Ada langgam Jawa, langgam Minang, langgam Simalungun, ya kan? Macam-macam, rame jadinya. Jadi Quran jadi jimat, ya. Kemudian Quran jadi nyanyian atau syair. Nah yang jadi pertanyaannya, betul nggak ini Pak menurut Allah? Nah ternyata itu diungkap oleh Allah dalam Quran surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat 41 dan 43. Itu merupakan dua fenomena yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menurunkan Quran bukan untuk itu, karena keberadaannya bukan sebagai itu. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun wala biqaulin kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Dan katakan kepada mereka wahai Muhammad, Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair,
yang mana sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung atau dukun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya, melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Jadi jelas ya Pak, Quran bukan syair, dan Quran itu juga bukan kalimat dukun, tukang tenung. Nah, ini dia. Jadi bukan kalimat mantra-mantra dia Pak. Jadi dibacakan ayat-ayat, nanti orang bisa celaka, ya kan? Bukan untuk itu. Makanya kita contohkan tadi, kalau memang bisa lah seperti itu, mungkin Rasulullah nggak pernah kalah itu peperangan, ya kan? Ternyata banyak peperangan yang dialami Rasulullah dan para sahabat yang berguguran, bahkan kalah, termasuk perang Uhud. Harusnya kan tinggal baca Pak, ya. Baca Yasin 40 kali, ya kan? Tumbang itu lawan, ternyata nggak mempan. Nah jadi ini Pak, bahkan diperkuat lagi ya dalam Quran surah Yasin, ya, surah ke-36 ayat 69, bahwa Allah membantah, Allah tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran itu bukan syair, ya. Al-Quran itu bukan untuk dinyanyikan, tapi dia merupakan sebuah pelajaran yang memberikan keterangan yang jelas kepada manusia dalam menjalankan kehidupan dunianya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghila in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Dan kami tidaklah mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, karena bersyair itu tidaklah pantas atau layak baginya, melainkan Al-Quran itu adalah pelajaran dan kitab yang memberikan penjelasan. Ini dia. Jadi dapat kita ambil catatan, jadi Al-Quran itu bukanlah bahasa syair atau nyanyian, maupun bahasa dukun atau mantra dan jimat, melainkan Al-Quran itu adalah bahasa kalam, bahasa percakapan Pak. Ini dia. Jadi bahasa percakapan antara Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan, dengan manusia sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Ini dia. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas Pak. Jadi jangan sampai kita keliru dalam menempatkan kedudukan Al-Quran itu Pak. Walaupun tidak kita pungkiri, itu tadi banyak fenomenanya terjadi di masyarakat kita Pak, ya kan? Bahkan memang sengaja ada yang mempelajari itu, ya kan? Supaya tahan bacok, dia mengamalkan ayat-ayat tertentu. Baik, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu Pak, karena waktu juga sudah jam 10 lewat ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, bisa menambah wawasan kita dan tentunya juga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya masih ada beberapa subbab lagi ya, fungsi dan seterusnya, tapi untuk sementara kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di minggu yang berikutnya. Baik, kalaupun nanti ada pertanyaan silakan, tapi untuk sementara kita tutup dulu pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.